Lah, bagaimana kalau kita ini baca-baca sendiri? Baca ilmu mantik, bayan, balagoh, baca filsafat, baca kedokteran dan sebagainya, otodidak. Otodidak tuh apa? Belajar sendiri. Jadi pesannya Imam Nawawi, beliau berpesan seorang thalibul ilmi kalau mau belajar otodidak, belajar sendiri boleh, tapi syaratnya apa? Dasarnya harus kuat. Dasarnya harus kuat. Jadi seperti orang belajar ilmu itu seperti orang lagi membangun bangunan yang megah. Bangunan yang megah. Bangunan megah kalau pondasinya nggak kuat gimana? Roboh kan? Nggak ada gunanya. Orang baca banyak, pengetahuannya banyak, kalau dasarnya nggak kuat, nanti percuma. Hancur juga nanti bangunannya. Ya sama, bangunan keilmuan begitu juga. Boleh kita belajar apapun, tapi dasarnya harus kuat. Dasarnya apa? Ya ini Jurumiyah, Mukhtasar Jidan, Sorof. Ini jangan berharap kau nanti bisa belajar diri sendiri, otodidak yang bahasa Indonesia, belajar mantik, balagoh. Nanti sesat kau. Kalau pondasinya nggak kuat. Ini jangan berharap nanti kelas 6, kan ada nanti kelas 5, kelas 6 pelajaran bayan, mantik, balagoh. Jangan harap kalian paham. Kalau suruh ngisi Mukhtasar Jidan aja nggak mau. Jadi dasarnya harus kuat dulu. Belajar tauhid yang benar di pondok ini, dengarkan Ustadz ngomong, keterangannya dengarkan. Nanti ketika kalian di luar baru sadar nanti. Ya sama kayak cerita Ustadz tuh tadi. Ada seorang Ustadz, ya Masya Allah ya, ilmunya tuh alim, pinter, tapi cerdas, pengetahuannya banyak. Tapi kalau debat masalah tauhid ternyata masih keliru. Bahaya loh tauhid itu. Tauhid itu salah 0,0001% aja masuk neraka selama-lamanya. Itu tauhid tuh begitu. Kalian baca buku orang-orang barat misalnya. Baca buku sendiri, baca buku, tiba-tiba nanti baca ada kalimat yang membuat kita itu mengikuti kalimat tersebut. Soal iman misalnya, soal Tuhan. Tuhan itu begini. Oh, imanmu nggak kuat, ilmumu nggak kuat, jadi bisa murtad nanti. Bisa murtad nanti tanpa disadari. Banyak orang yang begitu tuh banyak. Ya, banyak yang murtad tanpa disadari. Mereka beranggapan Tuhan tuh begini. Wah, itu sudah murtad itu. Mendefinisikan Tuhan, oh Tuhan tuh begini, itu bahaya. Makanya pentingnya kita itu belajar dengan guru yang jelas keilmuannya. Sanadnya jelas, keilmuannya jelas, fikirannya juga jelas, pendapatnya juga jelas. Nah, jadi sebelum kita itu masuk ke dalam ilmu-ilmu yang lebih dalam, yaitu udah sering dibilangi nahu sorof harus kuat. Itu dasar dari semua ilmu. Dari nahu sorof itu nanti kita bisa memperkuat tauhid, memperkuat iman, memperkuat fikih, memperkuat ilmu kesehatan, ilmu filsafat, ilmu psikolog. Ilmu psikolog itu dalam tasawuf tuh banyak, cuman beda nama aja. Kalau ilmu modern sekarang namanya psikolog. Kalau ilmu zaman dulu sebelum adanya dunia modern sekarang ya tasawuf itu. Tasawuf itu termasuk banyak membahas tentang psikologi. Psikologi itu kayak mana? Membahas tentang manusia.
membahas tentang otak manusia, sifat manusia bagaimana. Itu dalam Ihya. Ihya itu banyak membahas tentang begitu. Nah, kalau orang dasarnya kuat, insya Allah nanti belajar ke atasnya mudah. Termasuk Ustadz sering bahas tentang orang yang ngefan dengan Ronaldo. Banyak nggak Ronaldo Messi? Banyak orang ngefan dengan Ronaldo dan Messi. Kenapa kalian ngefan tuh? Kenapa? Karena hebat main bola. Nah, itu kalau kita belajar Ihya, belajar psikologinya Islam dalam Ihya, itu nanti kita nggak akan ngefan terlalu kepada Ronaldo atau Messi ataupun Neymar ataupun siapapun. Karena apa? Ya karena kita udah tahu ilmunya. Ilmunya gimana? Intinya satu. Sekali kalian tuh ngefans sama Ronaldo, Ronaldonya makin kaya. Banyak orang suka sama Korea, ya kan? Itu karena mereka ilmunya itu kurang itu tadi. Kalau orang ilmunya mantep, ya nggak akan terlalu fan dengan mereka yang terkenal itu, yang katanya hebat. Ya, gimana cara memahami yang mudah? Cara memahami yang mudah, kalau kita semakin ngefan kepada orang Korea, kepada Ronaldo, Messi, mereka makin kaya. Yang kita dapat apa? Nggak ada. Mereka makin kaya, kita makin miskin. Semakin kita suka kepada mereka, semakin mereka kaya. Iyalah. Nah, Ronaldo baik loh, Ustaz. Dia sering sedekah, sering bantu orang, ya kan? Ronaldo gitu kan? Ustadz sering. Kenapa kalian ngefan banget sama Ronaldo? Karena dia pandai main bola, karena dia baik. Nah, itulah yang dimanfaatkan oleh Ronaldo itu dari kalian. Dimanfaatkan, dia sering sedekah. Kalian lihat Ronaldo sedekah, Ronaldo baik. Jadi kalian semakin cinta kepada Ronaldo. Kalau kalian semakin cinta, ya Ronaldonya makin kaya. Hah? Nah, kalau kalian makin cinta sama Ronaldo, apa manfaatnya? Apa bisa nolong kalian nanti di akhirat? Enggak kan? Enggak. Apa di dunia pun dia enggak akan bisa bantu kalian, enggak? Apa dikasih duit kalian sama Ronaldo? Enggak. Terus ngapain kalian ngefans sama dia? Mending kita ngefans sama Nabi Muhammad, ngefans sama ulama. Kenapa? Di akhirat nanti bisa dapat syafaat. Pesannya Imam Syafi'i gimana? Uhibbus solihina walastu minhum. Saya cinta kepada orang-orang soleh, kepada para ulama, walaupun saya bukan termasuk dari orang soleh. Ini kata Imam Syafi'i ini. La'alli arju minhumus syafa'ah, karena saya berharap di akhirat nanti mendapat syafaat dari mereka. Ya minimal kita tuh ada rasa cinta kepada para ulama, pada orang-orang soleh. Minimal itu, jangan sampai benci kepada ahli bahaya itu. Hah? Itulah yang bermanfaat bagi kita nanti di akhirat. Jadi aslinya masyarakat tuh dimanfaatkan sama tokoh-tokoh yang terkenal itu, supaya mereka itu dapat pengikut makin banyak, maka akan semakin kaya. Nah, pengikutnya apa yang didapat? Ya semakin miskin kalau nggak mau kerja. Ya sama, mereka itu bikin konten-konten yang membuat orang itu senang, membuat orang itu cinta kepada mereka. Supaya apa? Supaya dapat pengikut, dapat follower, dapat subscriber. Akhirnya mereka tambah kaya. Ya nggak apa-apa, dakwah di TikTok bagus. Dakwah nggak boleh. Nah, orang lihat
perempuan-perempuan sekarang tergila-gila dengan orang Korea. Wah, saking tergila-gilanya, kalau misalnya idolanya dijelekkan sedikit aja langsung marah-marah dia. Saking fanatiknya, cintanya itu saking menggebu-gebu dengan orang Korea sampai sebegitunya. Nah, ini orang apa? Orang yang tidak belajar ilmu ya begini. Ya kalian semakin cinta, dia yang makin kaya, ngapain buat kaya orang? Nah, itu pentingnya kita belajar ilmu. Makanya kita kalau mau berjaya, mau mulia, ya jalan satu-satunya hanya dengan ilmu. Udah harta nggak punya, terus pengikut juga nggak punya, ilmu juga nggak punya, terus apa yang mau dibanggakan? Nggak ada. Kemalasan menghancurkanmu. Nggak ada orang yang hebat terlahir tanpa proses yang susah payah. Bahkan Ronaldo, Messi itu pun yang sering kita lihat di TV, di HP, di sosial media, mereka pun butuh proses yang berat untuk menjadi terkenal dan ahli dalam bola. Susah payah. Maka kita juga harus susah payah untuk menuju ke situ. Apa? Kalau udah tiba di situ ya terus meningkat terus, amalannya meningkat terus. Ilmu itu nggak ada habisnya. Jangan malas. Ilmu itu tidak ada habis. Apa yang kita ketahui sekarang itu hanya seperti satu tetes air dibandingkan air di lautan. Maka jangan berhenti belajar. Mana bisa dapat galau? Mana lah? Umur tidak cukup. Nah, itulah pentingnya kita. Nabi Adam, tahu Nabi Adam? Malaikat dan iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, ya kan? Usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Kenapa Allah menyuruh malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam? Kenapa? Bukan ya, karena Nabi Adam punya ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah mengajari ilmu kepada Nabi Adam. Disuruh malaikat itu menunjukkan nama-nama yang ada di surga itu. Wahai malaikat, coba kamu sebutin nama-nama yang ada di surga itu. Apa saja? Maka malaikat menjawab, kami tidak tahu. Kami tidak pernah engkau ajari kami ilmu itu ya Allah. Itu kata malaikat. Maka Allah langsung memerintahkan Nabi Adam, wahai Adam, coba kamu sebutkan nama-nama yang sudah saya ajarkan kepada kamu. Disebutkan sama Nabi Adam. Oh ini. Nah setelah itu baru datanglah perintah Allah. Usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Kalian tahu kan kelebihan Adam daripada kalian? Nah sekarang sujud kepada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu mulia daripada malaikat dan iblis sebab apa? Ilmu. Ilmu iblis. Iblis juga waktu itu nggak tahu karena iblis tidak punya pengetahuan tentang ilmu yang diajarkan kepada Nabi Adam. Apa? Saudara malaikat. Senior. Iblis itu termasuk alim juga, orang yang ahli ibadah dulu, bukan orang ya, makhluk yang ahli ibadah dulu sebelum dilaknat. Ya.
Karena dia sombong, merasa lebih mulia dari Nabi Adam, maka diusir dari surga. Dia harusnya malaikat aja suruh sujud sama Nabi Adam. Bagaimana muridnya? Harusnya murid itu sujud kepada guru. Tapi sujud nggak boleh, sujud kepada makhluk tidak boleh. Terus gimana? Ya lakukanlah perintah guru selagi mampu dikerjakan. Contohnya apa ya? Jangan tidur. Mampu nggak? Ya mampu. Siapa orang nggak mampu ngerjakan jangan tidur, jangan baring. Nah itu kalau ustadznya merintah nggak didengerin, berarti dia itu sama kayak iblis, disuruh Allah nggak taat. Nah itulah begitu. Itulah keilmuan apa? Iblis tuh satu pimpinannya. Azazil. Namanya Azazil. Anak buahnya namanya setan. Maka kalau orang itu berilmu, dia bisa lebih mulia daripada malaikat. Tidak berilmu, lebih hina daripada hewan. Berarti iblis itu benar. Dah menit Sal, ada pertanyaan?